Menambah pos kementerian hingga 40 terus menuai kritik. Tak hanya soal jumlah yang melebihi ketentuan undang-undang, namun penambahan kementerian diduga untuk mengakomodasi pendukung dan calon pendukung koalisi besarnya. Untuk membahasnya sudah ada Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, Bivitri Susanti, dosen STHI Jentera, dan pengamat politik Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat sore Mbak Bivitri, Mas Daniel dan Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore, Mbak. Baik, saya ke Mas Daniel dulu. Mas Daniel, ini wacana penambahan pos kementerian menjadi 40, awal mulanya ide siapa nih Mas Daniel? Pertama, saya tidak tahu ini terkait dengan ada isu, sebutlah begitu, kemudian seolah-olah ada sesuatu yang pasti terkait dengan penambahan 40 kementerian, sumbernya dari mana. Sampai dengan detik ini kami tidak tahu. Yang jelas hari ini, per detik ini Pak Prabowo masih berusaha menurunkan, menderifikasi semua visi, misi dan program beliau dalam bentuk institusi. Artinya menginstitusionalisasikan program-program beliau. Artinya program-program ini akan diakselerasi di institusi mana, dan kemudian bagaimana merevitalisasi institusi, kementerian, dan badan yang sudah ada pada saat ini. Pak Prabowo masih dalam upaya menderifikasi semuanya itu, belum dalam dalam kesimpulan untuk menambah kementerian atau mengurangi kementerian. Jadi kalau kemudian ada pemisahan, kemungkinan iya, artinya ada pemisahan kementerian yang tadinya satu kemudian dipisahkan, atau ada penggabungan. Nah, itu sudah mulai dibahas. Nah, terkait dengan misalnya ada program-program yang menjadi program utama dan unggulan, nah itu juga memang sedang dibahas. Tapi kemudian apabila ada 40 kementerian, hal itu semua masih dalam proses pembahasan, dan belum ada keputusan satupun terkait dengan hal tersebut. Oke, Mas Adi, kalau dilihat dari hitung-hitungannya ini, jika memang ditambah pos kementeriannya ini untuk mengakomodir jumlah yang begitu besar dari parpol pendukung, atau memang murni untuk akselerasi kinerja, percepat realisasi visi misi Prabowo Gibran? Ya, saya kira kalau kita membaca kecenderungan sentimen pembicaraan publik, ketika muncul isu soal penambahan jumlah nomenklatur kementerian, tentu ini dikaitkan dengan soal kemungkinan politik akomodasi. Karena kan ada intensi paslon nomor 2 ini kan akan mengajak partai-partai politik lain di luar partai pendukung nomor 2 yang saya kira memang membutuhkan postur dan komposisi kabinet yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Saya kira dalam konteks itulah kemudian menjadi perdebatan-perdebatan publik yang dia khawatirkan dengan penambahan kementerian ini bukan akselerasi kinerja yang sebenarnya bisa jauh lebih meningkat, tapi justru akan menjadi benalu karena memang satu, ini akan membebani anggaran negara, yang kedua secara birokrasi akan semakin gemuk dan akan semakin tambun. Oke, tapi ditahan dulu di situ Mas Adi. Kalau dihitung-hitung 34 cukup tidak untuk mengakomodasi para pendukungnya nih? Saya kira mestinya cukup ya. Tentu dengan mengurangi komposisi jatah menteri dari kalangan profesional. Belakangan ini kan orang kemudian mulai bicara, termasuk calon wakil presiden yang definitif terpilih itu, Gibran, bicara tentang bahwa kabinet di masa yang akan datang dari kalangan profesional juga akan banyak. Bagi saya saat ini sudah nggak relevan membandingkan dari profesional dan dari partai politik. Justru melihat yang dari kalangan profesional itu kinerja politiknya nggak terlampau bisa diharapkan. Mungkin hanya akan kita lihat satu atau dua dari kalangan profesional, tapi betul-betul bekerja secara maksimal. Bahkan kalau setahu saya, menteri dari kalangan profesional selama ini juga kan bagian dari titipan-titipan dari partai politik tertentu, terutama partai-partai yang saat ini memenangkan pertarungan. Bahkan kita tahu Mbak, bahwa partai-partai dari kalangan profesional per hari ini adalah mereka yang sebenarnya inline
punya kedekatan dan punya backing politik dengan partai-partai, terutama partai pemenang pemilu. Kalau kita cek satu persatu, misalnya Sri Mulyani, Retno, Basuki, Teten Mas Duki, dan seterusnya, adalah mereka yang sebenarnya tidak terlampau berdiri sendiri, tidak lahir dalam ruang hampa. Tapi publik taunya sosok-sosok profesional ini adalah mereka yang sebenarnya punya kedekatan dengan partai, terutama partai penguasa, dan dekat dengan presiden. Termasuk PSS, yang termasuk misalnya yang jadi Menteri BUMN adalah mereka yang saya kira tarikan politiknya itu dekat dengan penguasa dan pemenang pemilu. Jadi bagi nggak relevan lagi. 34 menteri saya kira ideal. Postur ini bagi saya adalah postur yang ramping. Tinggal dikurangi aja dari kalangan profesional sehingga seluruh kepentingan politik dari partai bisa diakomunikasi dengan baik. Oke, Mbak Bivitri, kalau berdasarkan peraturan perundang-undangannya bisa tidak untuk menambah pos kementerian ini? Undang-Undang Kementerian Negara pasal 15 mengatakan maksimal 34 kementerian. Nah, tapi kalau tadi kita dengar wawancaranya Bang Habib tadi ya, bilangnya diubah saja undang-undangnya. Ya tentu saja kalau bicara undang-undang bisa diubah sih bisa saja ya, kita tahu mau undang-undang mineral batu bara kayak apa saja bisa diubah kapan saja. Tapi kan persoalannya apakah perlu atau tidak dalam konteks hari ini. Dan kita harus lihat juga dari segi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, itu juga ada undang-undangnya 12 2011, dikatakan bahwa dari perencanaan itu sudah harus ada undang-undangnya. Nah, saya sudah cek, memang benar dalam prolegnas 5 tahunan, revisi Undang-Undang Kementerian Negara itu ada, tapi untuk prioritas tahun ini sebenarnya tidak ada. Jadi kalau mau dipaksakan lewat DPR, maka sebenarnya akan ada, kalau dipaksakan tahun ini ya, maka sebenarnya akan ada melangkahi proses atau tahapan yang normal. Karena sebenarnya dia tidak masuk perencanaan tahun ini. Nah, tapi kan pertanyaannya itu lagi, apakah memang dibutuhkan atau tidak? Karena kita harus lebih lurus ya, fokus melihatnya. Kinerja itu tidak ditentukan oleh kuantitas. Tapi kita lihat kewenangannya. Tapi menurut Anda dibutuhkan tidak dari perspektif Anda? Menurut saya sih tidak perlu. 30, kita bandingkan aja tadi seperti juga kutipannya Prof. Mahfud tadi ya, 15 orang saja untuk di Amerika Serikat yang jumlah penduduknya hampir sama dengan Indonesia dan secara geografis juga luasnya sama. Jadi poinnya adalah kewenangan, bukan soal kuantitasnya berapa. Kalau bicara kuantitas berarti kita bicara dalam konteks yang Mas Adi sampaikan tadi. Jangan-jangan kita membicarakan konteks pembagian kekuasaan saja, bukan pelayanan publik. Oke, gimana Mas Daniel menjawab itu? Konteks bagi-bagi kekuasaan. Ingin dibangun Pak Prabowo adalah sektor-sektor, bidang-bidang yang memang ingin diakselerasi, itu saja. Dan Pak Prabowo memang ingin fokus pada beberapa sektor yang menjadi unggulan yang selama ini ingin diakselerasi oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Kemudian kedua, tentu kita pahami betul bahwasannya kita membutuhkan tim kerja yang efektif dan memang tidak terlalu memberatkan keuangan negara. Dan institusionalisasi yang ingin dibentuk, misalnya ada pemisahan segala macam, itu yang diukur tentu adalah efektivitasnya. Kemudian yang ketiga, dalam pembentukan kabinet kali ini, kalau kita bikin syarat, Pak Prabowo itu bikin beberapa syarat, tapi ada 2 syarat utama. Dan yang pertama itu adalah integritas, artinya siapapun, baik itu dari unsur partai maupun dari unsur non partai, yang diajukan kepada Pak Prabowo itu harus memenuhi syarat integritas, karena beberapa kali dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwasannya beliau ingin memastikan praktek pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi. Artinya mereka-mereka yang berintegritas itu mendapat ruang yang lebih luas untuk berada di kabinet Pak Prabowo. Kemudian yang kedua tentu adalah kompetensi. Ini tadi yang disebut kabinet ahli dan sebagainya. Jadi saya sepakat tadi dengan yang disebut oleh Mas Adi. Tidak penting sebenarnya kami melihat apakah dia orang partai atau non partai. Yang terpenting dari semua itu dia punya kompetensi, dan kompetensi itu lalu apakah partai politik. Lalu apakah jika sudah memenuhi syarat kompetensi dan lain-lain hal yang seperti disyaratkan oleh Prabowo Subianto,
kemauan ini akan untuk mengakomodir? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Ayam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel.